Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Alfian Sapane dengan nomor NIM 210202110028, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, saya akan membacakan hasil resume saya tentang materi PBAK Universitas, yaitu jumlah mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjumlah 3.751 dari total pendaftar berjumlah 78.430. Mahasiswa baru tersebut diterima dengan 5 jalur pendaftaran, yaitu SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan jalur mandiri prestasi. Ada 7 fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang satu, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kedua, Fakultas Syariah. 3, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran, dan Pasca Sarjana. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki sistem pendidikan yang mengintegrasikan antara sains dan agama, yaitu agama Islam. Karena itu di kampus kita ada Mahat sebagai wadah pengembangan karakter, yaitu Mahat sebagai pengembangan karakter memiliki pusat pengembangan bahasa asing, tahfiz Quran, dan memiliki rumah modernisasi beragama dan buku yang lengkap di perpustakaan. Lalu modernisasi agama yaitu penyimbangan antara agama dan kehidupan sosial yang tidak memiliki berat sebelah, yaitu netral di tengah, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Salah satu fungsi dari Dewan Demah yaitu pelaksanaan program keorganisasian di universitas, yaitu kedua lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi kegiatan mahasiswa. Kemudian Bapak Basri Zain, modernisasi beragama. Judul Conceptualizing the Moderation on the Text of Indonesian Islam. Orang seling menilai seorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam, Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis. Label kontemporer yang viral, modern Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah, dakwah, pemimpin organisasi. Memang nggak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam, tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi modernisasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan beragama, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio logika, teks serta konteks, dasar teologis.
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, Legal Opinion of the Jurists and Muslim Scholars. Kenapa modernisasi relevan dan urgen di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keberadaan dan harmoni antar pemeluk agama. 2. Historis Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, bukan perang. Karena karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan: mahasiswa harus merangka diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda modernisasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Modernisasi beragama. Kebangkitan bangsa. Dosen bicara banyak bayaran saksen. DPR bicara sedikit budget banyak. Parlemen berasal dari kata parle, yaitu mikrofon. Jadi jika DPR tidak bicara maka tidak berguna. Sekjen Kebangkitan Bangsa dan Sekjen Pagar Nusa, Bapak Hasanuddin, tidak perlu malu untuk mengaku alumni UIN Malang. Saat ini belum ada obat corona, PJJ, yaitu pacaran jarak jauh. Kurangnya pengetahuan corona di pedesaan salah satunya karena adanya KKN. Dampak COVID A. Sektor ekonomi. Melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. B. Sektor pendidikan. Putus sekolah. 2. Kekerasan pada anak dan resiko eksternal. 3. Penurunan capaian belajar. Kebijakan di sektor pendidikan. Bantuan kuota internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal, rumah sakit pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Bantuan lanjutan, besaran bantuan. 2. Besaran bantuan UKT. Pentingnya kolaborasi heksahelix kemajuan sekarang sudah 4.0 dan besok mungkin sudah ada 5.0. Maka kita harus menguasai teknologi. 3. Kekuatan pengubah dunia. Kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan socio-teknopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan, peduli sosial. Jika ingin nilai bagus atau menjadi orang hebat, jangan hebat di kelas saja, jadilah intra kampus dan ekstra kampus. Pesan: mahasiswa harus menyarankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda modernisasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Ini sudah semampu saya, karena pada saat Zoom saya tidak bisa masuk. Saya melalui YouTube itu pun saya terlambat karena harus mencari jaringan, karena di tempat tinggal saya tidak ada jaringan. Lalu saya di pertengahan jalan hanya tidak bisa meresume atau mencatat semuanya. Ini bukti resume saya, tidak semua. Mungkin kalau misalnya video ini diterima, saya sangat bersyukur, tapi kalau tidak diterima ya bagaimana lagi. Saya sudah berusaha semampu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.